Assalamualaikum, halo Baraya Supi, apa kabar? Kembali lagi di channel saya yang selalu memberikan informasi seputar dunia perfilman. Di video kali ini saya akan membahas film bertema zombie. Ada banyak sekali film loh yang bertemakan zombie, tetapi saya kali ini akan membahas film yang menurut analisis film patut diapresiasi. Bukan hanya sekedar menampilkan zombie yang seram, tetapi juga menyuguhkan alur cerita yang menarik dan sangat rekomendasi untuk ditonton Baraya semua. Oke, langsung saja kita bahas film apa saja itu. Di urutan ke-6 ada film dari Korea Selatan berjudul Alive. Film ini dirilis pada tahun 2020, dibintangi oleh Yoo Ah-in dan Park Shin-ji. Di pekan pertama perilisannya, Alive langsung menduduki posisi puncak loh di box office Korea. Berkat film ini, Yoo Ah-in juga mendapatkan penghargaan The Best Actor. Perannya di film ini harus diacungi jempol. Di 30 menit pertama dia harus berakting sendirian. Tanpa lawan main, dia berhasil menggambarkan ekspresi panik, takut, senang, hingga konyol. Mengisahkan dua orang remaja yang harus bertahan menunggu datangnya bantuan di kamar apartemennya masing-masing. Dengan watak yang sama sekali berbeda, mereka harus bekerja sama dikala kehabisan makanan dan bantuan tak kunjung datang. Lebih jauh lagi, film ini seakan menyampaikan kondisi kita sekarang, yang harus lebih banyak menghabiskan waktu di rumah daripada di luar, dikarenakan wabah yang mengancam. Di urutan kelima ada film berjudul World War Z. Hollywood juga tak mau ketinggalan loh dengan genre yang memang banyak disukai oleh penikmat film ini. Bermodalkan aktor fenomenal yaitu Brad Pitt, film ini sudah heboh sebelum perilisannya di tahun 2013. Menceritakan Gary Land, yaitu seorang mantan anggota PBB. Dia berusaha menyelamatkan keluarganya dari wabah yang awalnya disebut rabies jenis baru. Wabah ini berkembang begitu cepat dan sudah menyebar ke 12 negara. Karena kemampuannya menyelidiki sebuah kasus saat bekerja di PBB, dia diminta untuk bergabung menyelidiki wabah tersebut. Maka dimulailah perjalanannya mencari vaksin atas wabah tersebut demi menyelamatkan seluruh dunia. Film ini menyuguhkan zombie yang sangat brutal. Baraya film yang suka dengan adegan pembantaian massal pasti sangat terhibur dengan film ini. Kemudian di urutan keempat ada film I'm Legend. Diproduksi pada tahun 2007 dan berhasil menyabet berbagai penghargaan. Dibintangi oleh aktor kawakan yaitu Will Smith, film ini bisa dibilang minim pemain karena sebagian besar film ini hanya menceritakan kehidupan seorang dokter dan anjingnya. Dokter tersebut hidup sendirian di kota New York sebagai satu-satunya yang kebal atas virus yang sedang melanda. Diceritakan bahwa semua orang menjadi korban atas gagalnya percobaan dari obat kanker. Mereka disebut dengan Darkseeker. Saya juga bingung ini bisa disebut zombie atau tidak ya, karena Darkseeker ini disebut sebagai kanibal yang haus darah. Tetapi mereka juga rentan terhadap sinar matahari. Menurut saya, Darkseeker ini adalah campuran dari zombie dan vampir. Meskipun begitu, aksi Will Smith yang berjuang menyelamatkan diri juga mencari obat atas virus tersebut patut diacungi jempol. Bahkan film ini tidak hanya menyuguhkan kengerian zombie, tetapi juga menampilkan kengerian hidup sendirian karena harus melawan kebosanan yang menggerogoti akal sehat agar tetap waras.
Di posisi 3 ada film dari Korea Selatan lagi, yaitu All of Us Are Dead. Film ini cukup menarik perhatian loh, karena mempunyai alur cerita yang unik dan bisa dikatakan baru. Dirilis baru-baru ini yaitu pada tahun 2022, film ini menceritakan survival sekelompok remaja yang harus bertahan hidup di sekolahnya dari kepungan zombie yang adalah teman-teman mereka sendiri. Virus berawal dari penelitian seorang guru cerdas yang mengetahui kalau anaknya adalah korban bullying dan tidak bisa berbuat apa-apa. Alih-alih membuat anaknya kuat agar bisa melawan, dia malah menjadikan anaknya mayat hidup alias zombie. Tetapi bukan itu yang menyebabkan virus tersebut menyebar. Seorang siswi yang memaksa masuk ke laboratorium gurunya tidak sengaja tergigit tikus percobaan, dan guru tersebut mengetahui kalau siswi tersebut terinfeksi virus. Alih-alih takut virus tersebut menyebar dan penelitiannya terbongkar, guru tersebut menyekapnya. Dia pun menjadi tersangka dan siswi tersebut dilarikan ke rumah sakit. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, siswi itu sempat mengamuk di ruang UKS dan menggigit siswi lain. Dari sinilah virus itu menyebar dengan cepat dan menginfeksi seluruh sekolah. Film ini menampilkan cerita yang baru. Contohnya, segelintir orang yang bukannya terinfeksi tetapi malah menjadi kuat seperti yang diharapkan penemunya. Juga drama khas Korea seperti romantisme, bullying di sekolah, serta egoisme para tokoh yang saling berbenturan dan menghadirkan greget luar biasa turut disematkan dalam alur cerita film ini. Di urutan kedua, ada film dengan judul yang sudah tidak asing lagi di dunia perzombian, yaitu Resident Evil. Sebenarnya Resident Evil lebih populer sebagai video game. Karena kesuksesan video game tersebut, dirilislah film live action pada tahun 2002 dengan judul yang sama. Film ini juga meraih kesuksesan sampai dibuat 6 sequel dibintangi oleh Milla Jovovich yang sudah ikonik dengan Resident Evil dan semuanya laku keras. Seiring berjalannya waktu, para penggemar merasa tidak puas karena cerita pada film sudah keluar jalur dari cerita pada video gamenya. Pada tahun 2021, dibuatlah film terbaru Resident Evil Welcome to Raccoon City, yang digadang-gadang mempunyai alur cerita yang sama dengan video gamenya. Di film terbarunya, mereka merombak semua alur cerita dan semua pemain yang ada pada film Resident Evil sebelumnya. Termasuk Milla Jovovich tidak dilibatkan lagi dalam pembuatan film terbarunya. Karena karakter yang dimainkan Milla Jovovich yaitu Alice sebenarnya tidak ada di dalam cerita video gamenya. Garis besar film ini adalah menghancurkan pusat penelitian yang bernama Umbrella Corporation, yang menjadi asal-usul tersebarnya virus yang merubah manusia menjadi zombie. Meskipun demikian, Resident Evil versi Milla Jovovich ataupun yang terbaru memiliki alur cerita yang baik loh dan patut baraya tonton. Dan di urutan pertama lagi-lagi film dari Korea Selatan yang berjudul Train to Busan yang dirilis pada tahun 2016. Korea Selatan tidak puas-puasnya mengeksplor berbagai cerita dengan tema zombie. Ada versi kolosal seperti Rampan, juga Ashen of the North, dari film lepas sampai dijadikan drama episode. Film ini mengisahkan tentang seorang ayah dan putrinya yang masih kecil ketika sedang berada di sebuah kereta menuju Busan. Mereka harus menyelamatkan diri dari kepungan para zombie. Dibintangi aktor kawakan seperti Gong Yoo dan juga Ma Gong Suk, plot cerita film ini memang sederhana, tetapi mampu menyuguhkan kengerian zombie versi Korea Selatan. Drama pengorbanan demi yang dicintai hidup, serta kengerian watak manusia yang lebih kejam daripada zombie itu sendiri. Bukan film Korea Selatan namanya jika tidak bisa mengobrak-ngabrik emosi para penontonnya. Kesuksesan Train to Busan menghadirkan sequel selanjutnya, yaitu Peninsula, yang mengisahkan 4 tahun setelah kejadian Train to Busan.
Nah itu dia deretan film bertema zombie versi analisis film yang wajib Baraya tonton. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga menjadi referensi film yang ingin ditonton Baraya semua. Mohon maaf jika ada film favorit Baraya yang tidak masuk dalam list. Karena keterbatasan durasi juga saking banyaknya film zombie. Semoga Baraya bisa memakluminya. Jangan lupa bahagia, juga banyakin doa. Salam Supi, salam kopi.